sehat, sukses, sejahtera. Pada pertemuan kali ini, saya akan menjelaskan tentang cara pengolahan data melalui salah satu tool statistik, yaitu ANOVA, atau Analysis of Variance. Dalam bahasa Indonesianya kita sudah sering sebut dengan analisis ragam, analisis atau analisis sidik ragam. Nah, apa pentingnya ini? Kalau kita melakukan penelitian atau survei, tentu saja ada beberapa variabel percobaan yang kita lakukan. Nah, untuk mengolah datanya, apakah variabel percobaan itu memberikan beda nyata terhadap beberapa parameter, kita bisa menggunakan ANOVA ini sebagai salah satu rujukan dalam pengolahan data secara statistik. Dalam ANOVA atau dalam rancangan percobaan, kita tentu ada beberapa faktor. Kadang-kadang ada percobaan satu faktor dengan perulangan, ada dua faktor dengan perulangan, dan interaksi. Misalnya kalau dalam teknik kimia, faktor suhu dan konsentrasi, misalnya itu kan dua berarti. Terhadap apa? Terhadap viskositas. Atau misalnya dalam percobaan satu arah, faktor konsentrasi terhadap misalnya rendemen, itu kan berarti satu arah, satu faktor. Nah, pada pertemuan hari ini, saya akan menjelaskan tentang ANOVA satu arah, di mana tabel ANOVA itu dapat kita lihat di sini, sudah saya siapkan supaya cepat. Itu ini salah satu format tabel ANOVA. Jadi tabel ANOVA itu menampilkan pertama sumber keragamannya apa. Kalau dia satu arah, satu faktor, berarti sumber keragamannya hanya satu. Misalnya, tadi nanti kita coba konsentrasi kursor, atau misalnya perlakuan apa. Perlakuannya apa? Di perlakuannya. Karena perlakuannya satu, berarti satu saja nanti perlakuannya. Kemudian faktor galat. Apa itu galat? Kesalahan. Kita kan setiap percobaan itu selalu ada kesalahan. Bisa 5%, bisa 1%, bahkan mungkin bisa lebih 10%, dan sebagainya. Kalau percobaan faktor kesalahan 5%, biasanya untuk di laboratorium, di mana alatnya masih bagus, dan ruangannya tertutup. Untuk tingkat seperti misalnya teknik kimia, ya, teknik mesin, teknik sipil, elektronika, dan sebagainya, itu rata-rata bisa sekitar 5% statistik umumnya. Tapi kalau misalnya untuk alat yang lebih presisi lagi, misalnya untuk menyangkut keselamatan manusia, jangan sampai keracunan, atau jangan sampai kematian, alat-alat kedokteran, percobaan kedokteran, di tempat alat-alat yang canggih, tentu saja, maka tingkat kesalahan itu 1% harus. Tidak boleh bermain-main dengan masalah keselamatan, masalah nyawa, dan sebagainya. Jadi 1%. Dengan catatan, tentu saja tentu kita sudah pernah belajar sebab akibat, faktor utamanya itu adalah manusianya, kemudian alatnya, kemudian metodenya, kemudian materialnya, kemudian faktor lingkungan. Jadi 4M, 1L. Ya. Ini asumsinya adalah alat-alatnya itu berjalan dengan baik, beroperasi dengan baik. Kemudian manusianya memang sudah ahli. Itulah toleransinya. Jadi faktor sebab akibat itu kelihatan bahwa manusia itu adalah faktor utama. Baik, ya. Saya untuk menjelaskan ini, saya akan menjelaskan dulu apa itu derajat bebas. Derajat bebas ini tidak usah saya berisikan lagi, bahwa derajat bebas untuk perlakuan itu adalah jumlah perlakuan dikurangi satu. Saya sebutkan saja, misalnya perlakuan itu katakanlah kita anggap misalnya R, row, R min 1. Mana R itu adalah perlakuan, simbolnya R sama dengan perlakuan. Kemudian untuk total
derajat bebas total adalah perlakuan dikali ulangan atau kolom dikurangi 1. Jadi sama dengan ini R dikali kolom, bukan ini, ulangan dikurangi 1. Itu derajat bebas daripada total. Jadi saya simulkan K itu adalah sama dengan ulangan atau kolom. Kalau yang tadi R ini kan bisa kita katakan perlakuan atau yang baris ya. Oke. Nah, berarti untuk galat, untuk derajat bebas galat itu adalah derajat bebas total dikurangi derajat bebas perlakuan. Kemudian dalam ANOVA ini kita menghitung K, JK. JK itu jumlah kuadrat perlakuan. Untuk menghitung jumlah kuadrat ini, kita harus hitung dulu faktor koreksi. Faktor koreksi itu adalah jumlah kuadrat total, jumlah total dikuadratkan, ya. Faktor koreksi sama dengan jumlah total kuadrat, ya, jumlah total kuadrat dibagi kuadrat, ya, kuadrat dibagi perlakuan dan ulangan. Jadi R kali K. R kali K. Tuh. Jadi jumlah kuadrat itu adalah, besarkan dulu kolomnya supaya bisa buat rumusnya. Jumlah kuadrat total dulu kita mulai, yang lebih mudah dulu. Jadi jumlah kuadrat total itu adalah jumlah, ya, daripada seluruh data kuadrat dikurangi faktor koreksi. Jadi kalau kita kejumlahkan, kita katakan sigma lah, ya. Sigma X. Sigma jumlah, ya. Sigma jumlah kuadrat, ya, sigma kuadrat dikurangi faktor koreksi. Sedangkan untuk perlakuan adalah jumlah kuadrat perlakuan itu adalah total perlakuan atau sigma, ya, sigma, ya, sigma total perlakuan kuadrat, ya, kuadrat dibagi berapa jumlah ulangan. Ulangan tadi adalah K. Dikurangi, ya, faktor koreksi. Kalau saya lebih nyaman ini di kurung, ya.
kurung 1. Berarti force dulu ke bagian ini baru dikurangi FK. Hasil daripada ini dikurang FK. Oke, tuh. Kemudian untuk yang jumlah kuadrat galat, ya langsung saja jumlah kuadrat tengah, jumlah kuadrat total, jumlah JKT ini saya singkatkan JKT saja, ini JKT. JKT ini, jika ini kan dari sini asalnya jika T total T dikurangi jika P di perlakuan ini kita anggap P sedangkan ini total ini T ditemukan. Jadi ini jumlah kuadrat daripada galat adalah jika G itu adalah ini G ya. G itu dikurangi jika T dikurangi jika P. Kemudian kuadrat tengah perlakuan KTP, kuadrat tengah P perlakuan itu sama dengan ini JKP ya, JKP dibagi DBP. Ini DBP nih, DBP derajat perlakuan DBP. Kemudian kuadrat tengah galat, kuadrat tengah KT galat KTG ya, artinya KTG itu sama dengan JKG ya. Jika ini G kan, jika G JKG dibagi DBG. Ini DB derajat bebas galat DBG. Sedangkan kuadrat tengah total adalah tentu saja penjumlahan daripada ini ya. Kalau diperlukan total berarti total daripada ini ya. Ini sama dengan KT. Kalau diperlukan nanti kita pakai kuadrat. Selanjutnya kita menghitung F hitung. F hitung itu adalah kuadrat tengah daripada perlakuan KTP, KT ini P, ini rumusnya tadi KTP per kuadrat tengah galat. Ini KTG, nilainya ini KTG. Sedangkan untuk berapa F tabel, ya, F tabel ini kalau di statistik, ya, buku statistik, ada di lampiran belakang. Yang mempengaruhinya adalah faktor alfa 5% atau 1%, kemudian itu faktor derajat bebas dan faktor derajat bebas perlakuan dan faktor derajat bebas skala. Jadi kalau saya simpulkan di sini adalah F inverse sama dengan ya 5% ini 5% koma dalam hal ini DBP ya derajat bebas P perlakuan dan derajat bebas galat DBG, derajat bebas galat. Dibandingkan juga sama yang ini untuk yang 1% sama saja juga. Cuman bedanya ini 1% jadinya kan. Oke, inilah formulasi untuk menghitung ANOVA, tabel ANOVA untuk ini. Ya, maaf.
Jadi untuk menghitung tabel ANOVA tadi, dapat baru kita bandingkan F hitung apakah lebih besar atau lebih kecil daripada F tabel. Jika F hitung ini lebih besar daripada F tabel, baik 5% maupun 1%, maka berarti ada beda nyata perlakuan terhadap hasil. Ya. Untuk lebih jelasnya, kita lihat contoh sekarang. Ya, saya sudah buat contohnya. Ya, supaya cepat maksudnya. Oke. Misalnya contoh ini, untuk satu arah. Pengaruh konsentrasi prekursor pada ketebalan bioselulosa hasil fermentasi. Perlu saya sampaikan ini, jadi dalam fermentasi, itu hasilnya bioselulosa, produknya, akan diukur ketebalannya. Nah, faktornya itu, di medianya itu, dipengaruhi oleh beberapa konsentrasi gulanya, konsentrasi mineral dan sebagainya, konsentrasi prekursor. Ini sejenis katalis. Nah, saya sudah buat ini, anggap prekursor itu kita buat variasi konsentrasinya dari 0 tanpa prekursor sampai 1,25. Jadi ini ada 6 perlakuan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada perlakuan prekursor. Ini sangat mirip katalis kalau reaksi kimia biasa. Kemudian pengulangan percobaannya sampai 4 kali. Ya, jadi perhatikan di sini, ini hanya satu arah, satu percobaan, satu variabel. Satu variabel dengan 4 perulangan. Nah, ternyata dari hasil pengukuran, ya, tebalan bioselulosa hasil fermentasi itu adalah sekitar ini. Jadi 8 cm, 8 cm, 7 cm, dan sebagainya. Sampai pada konsentrasi 1,25 ppm, hasilnya itu ada 8,9 cm, ada 8,5 cm, ada dan sebagainya. Nah, selanjutnya untuk melangsungkan perhitungan ini, kita jumlahkan masing-masing perlakuan. Jadi kita jumlahkan saja, ya, ini sum, ya, kita ambil rumus di sini sum, ya, kita blok, ya, dari 1 sampai 4 ini. Nah, dapat kita 31,3. Ini di laptop saya ini yang titik ini berarti koma sini, ya. Ini kita copy saja, copy formulasinya, kemudian ini, ya, paste. Kita mendapatkan itu, kemudian kita jumlahkan seluruh data, jumlahkan, ya, jumlahkan sum lagi, ya. Penjumlahan ini boleh dari sini, dari jumlah, atau boleh kita blok dari sini juga, kita blok seluruhnya sini, 8 sampai 8,9 juga sama, hasilnya lebih kurang sama, paling perubahan disimal sedikit, umumnya sama, ya. Kemudian kalau diperlukan rata, nanti kita hitung ratanya, kita cek dulu apakah perlu atau tidak dalam perhitungan ini. Nah, sekarang kita ngitung dulu faktor koreksi. Faktor koreksi berarti adalah FK sama dengan, ya, FK sama dengan koreksinya, ya, sama dengan, ya, jumlah data, ya, dikuadratkan dibagi perlakuan dan ulangan, kali perulangan. Oh ya, saya lupa tadi, perlakuannya adalah R, ya, perlakuannya row, maaf, kita perlakuan dulu R sama dengan kita ganti saja dulu ini, mohon maaf, kita ganti dulu ini, R perlakuan sama dengan, ya, bisa kita hitung langsung, ini 6 sudah saya sebutkan tadi, tapi kalau misalnya perlakuan sangat banyak sekali, bisa kita hitung formula, yaitu count, ya, count I dalam kurung, ya, kita blok ini, blok, tutup kurung, kita dapatkan angka 6. Kemudian itu perlakuan, ya. Kemudian ulangan.
ulangan kita anggap kolom simbolkan tadi sama caranya. Ya, sama caranya kita count ya I dalam kurung log 1 sampai 4. Kita sedang hitung 4 sebenarnya, cuman ya kalau ini untuk kalau panjang misalnya kita bisa pakai formula. Kemudian kita ngitung faktor koreksi. Faktor koreksi sama dengan ya, faktor koreksi itu adalah jumlah data ini kuadrat dibagi perkalian. Jadi sama dengan ya, jumlah data ini kuadratkan dibagi ya, hasil perkalian daripada row dan kolom. Ya. Bisa dicek lagi apakah ada keliru rumusnya. B30. B30, oke, ini B30. Kemudian ini B29. Udah itu ini F25. F25 sini F25 ini F. Oke. Kuadratnya. Kuadrat. Dibagi. Oke. Sekarang kita ngitung, sudah ngitung faktor koreksi, kita ngitung jumlah kuadrat total. Jumlah kuadrat total itu adalah sigma jumlah kuadrat total. Jumlah kuadrat total. Jumlah kuadrat total itu adalah kuadrat daripada semua sel, jumlah daripada kuadrat semua sel, ya, kemudian dikurangi faktor koreksi. Nah, kalau kita buat secara penjumlahan seperti biasa, 8 kuadrat ditambah 8,1 kuadrat ditambah 7,5 kuadrat ditambah 7,7 kuadrat ditambah 8,3 kuadrat, itu sangat panjang sekali kita bisa, apalagi kalau datanya sangat banyak. Kita gunakan rumus saja. Jadi misalnya sum square, ya, sum square gunakan. Sum square dari mana ke mana kita blok saja. Kita blok. Ini. Oke. Terus kita tutup. Ini dikurangi faktor koreksi. Tadi kan sudah kita hitung faktor koreksi, kita blok faktor koreksi ini. Kita hitung. Itu dapat datanya. Ya. Kemudian kita ngitung jumlah kuadrat perlakuan. Jumlah kuadrat perlakuan, JKP. Sama dengan. Sama prinsipnya, jumlah kuadrat daripada ini, 31,3 kuadrat, ditambah 32,7 kuadrat, ditambah 33,3 kuadrat, dan seterusnya. Kalau dia banyak, kan repot kita. Jadi kita pakai sum SQ. Sum square. Sum square. Ya. Dalam kurung. Ya. Kita blok. Ini, dan 31 ke bawah. Ini, 8. Tadi kan. Untuk kurung. Kemudian dikurangi, dibagi ulangan. Dibagi ulangannya berapa tadi? 4. Dua ulangannya, sini ada ulangan 4. Nah, terus supaya lebih nyaman kalau saya kurung semua, jadi menyelesaikan ini semua, bagian walaupun itu sebenarnya dia bekerja dulu bagi memang daripada kurang, tapi saya lebih aman begitu, kurung dulu, baru masukkan faktor koreksi. Faktor koreksi ini. Nah, ya. Sebenarnya tanpa kurung juga boleh tadi, karena dia akan mengerjakan bagi dulu baru kurang. Untuk memudah saja, mempermudah membaca saja. Kalau kita lihat di sini, sudah ada hasilnya. Kita supaya desimalnya sama, kita buat bersamanya kecilkan saja. Ini 3 desimal saja. Nah, itu. Baru kita buat tabel ininya. Saya sudah siapkan tabel anunya, ANOVA-nya, atau saya pindahkan ke bawah saja supaya mudah. Ini.
Ya, tidak apa-apa. Ini kesimpulannya. Kita blok nanti. Kita pindahkan. Ini kesimpulannya. Nah, sekarang kita masuk ke sini. Derajat bebas. Tadi sudah diformulakan di atas tadi. Derajat bebas itu adalah jumlah perlakuan, derajat bebas perlakuan, jumlah perlakuan dikurangi 1. Jadi, dalam hal ini, derajat bebas perlakuan adalah sama dengan jumlah perlakuannya adalah 6 dikurangi 1. Tuh. Sekarang untuk yang total dulu. Kalau galat mudah langsung. Total adalah sama dengan row, ya. Ini total row dikali ini. Tadi lupa nulisnya. Ini harusnya, maaf, total. Jadi sama dengan dia row 4, 6 dikali kolom dikurangi 1. Kurangi 1. Ketiga. Formula tadi lupa nulisnya sini. Ini harusnya row, ya, R dikali K dikurangi 1. Nah, berapa derajat bebas galat sama dengan derajat bebas total dikurangi derajat bebas perlakuan. Karena ini hanya satu perlakuannya itu. Jadi sini adalah nilainya 23, ya, dikurangi 5. Selanjutnya jumlah kuadrat daripada perlakuan. Ini perlakuan, ya, sesuai prekursor ini. Perlakuan tadi kan. Kebetulan percobaan kita sudah tentang prekursor, kita tulisnya prekursor. Ini perlakuan ini. Nah, jumlah kuadrat daripada perlakuan prekursor ini. Saya misalkan dulu sama dengan jumlah kuadrat daripada total. Total ini jumlah kuadrat daripada galat sama dengan, langsung kita hitung jumlah kuadrat galat, ya, sama dengan jumlah kuadrat total dikurangi jumlah kuadrat perlakuan. Kita mau tulis sini boleh JKG sama dengan, boleh, ya. JKG sama dengan, ya, ini jumlah kuadrat total dikurangi jumlah kuadrat perlakuan. Berapa kuadrat tengah daripada perlakuan? Itu jumlah kuadrat total, jumlah kuadrat perlakuan dikurangi dB-nya. Jadi, bukan dikurangi dB-nya, dibagi. Maaf ya. Ini. Ya. Kemudian, sama, dengan cara yang sama, kita bisa kopikan saja ini. Pasti. Jadi, jumlah kuadrat tengah daripada galat itu adalah kuadrat tengah, jumlah kuadrat daripada galat dibagi derajat bebas daripada galat. Berapa F hitung? F hitung sama dengan, ya, kuadrat tengah daripada perlakuan dibagi kuadrat tengah daripada galat. Jadi ini dibagi itu angkanya. Sekarang 5% kesalahan. Kali ini 1%. Kita anggap, ya. Nah, kalau kita tidak punya buku statistik, kita bisa pakai rumus Excel ini. Tapi kalau ada di statistik, kita bisa lihat di belakangnya ada F table. Tujuannya apa nih? Kita ingin membandingkan berapa F hitung dibandingkan dengan F table. Apabila F hitung lebih besar dari F table, berarti ada beda nyata perlakuan sekitar di prekursor tadi.
Kita lihat sekarang. Untuk formulanya sama dengan kita pakai kalau buku statistiknya kita tidak punya atau kita sulit mencarinya, kita pakai formula Excel ini F inverse dalam kurung ya, dalam kurung, oke, 5%, derajat bebas perlakuannya, derajat bebas galatnya, tutup kurung. Dapatnya 2, F 1 40. Oke. Sekarang yang ini sama dengan untuk yang 1%, F inverse dalam kurung ya, 1%, derajat bebas galat, derajat bebas perlakuan, derajat bebas galat, tutup kurung. 4. Jadi kelihatan sekali bahwa F hitung jauh lebih besar daripada F tabel. Dengan kata lain, ya, perlakuan konsentrasi prekursor ini memberikan beda yang sangat nyata hasil ketebalan bisulosanya pada tingkat kesalahan 5% dan juga pada kesalahan 4%. Apabila nilai ini bisa mendekati misalnya ini kan 10,68, misalnya ini 9,5, itu mendekati. Nah, bisa saja kita katakan beda nyata. Tapi kalau jauh seperti ini beda sangat nyata. Jadi kesimpulannya adalah perlakuan konsentrasi prekursor memberikan beda yang sangat nyata terhadap hasil ketebalan bioselulosa pada tingkat kesalahan 5% dan juga 1%. Tingkat kesalahan 5% itu bisa kita baca, artinya tingkat kebenaran atau kepercayaan itu 95%. Kalau tingkat kesalahannya 1%, berarti tingkat kebenarannya atau tingkat kesalahannya, tingkat kepercayaannya adalah 99%. Itu dilihat dari data. Tapi tentu saja kalau kita ingin melihat dari prosedur percobaannya, misalnya kan dari tingkat peralatan, itu perlu dinilai lagi. Kalau hanya kita ngitung-ngitung dari angka ini, kita bisa menyatakan bahwa ada beda nyata dan sebagainya. Nah, itulah yang perlu saya perjelas dalam pembelajaran pada saat ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Tapi sebelumnya saya akan jelaskan dulu, apa kelanjutan daripada ini. Apabila F hitung lebih besar daripada F tabel, berarti ada beda nyata antar perlakuan. Nah, beda nyata antar perlakuan itu sendiri dipertanyakan perlakuan yang mana saja. Apakah dari 0,5 ppm berbeda nyata dengan 0,50 ppm? Apakah berbeda nyata dengan 0,9 ppm dan seterusnya? Nah, itu biasanya dapat dibuktikan atau dapat dihitung pada beda nyata terkecil atau BNT dan juga atau pada beda nyata jujur atau BNT. Saya kira itu kita dapat melaksanakannya pada pertemuan yang akan datang. Selanjutnya ini perhitungan secara manual Excel. Tapi kalau mau cepat lagi adalah perhitungan secara data dengan menggunakan data analisis. Karena di data analisis ini terdapat ANOVA. Ya, khususnya yang 2 arah ada dan sebagainya. Kalau 1 arah ini kan sangat mudah, cepat kita pakai. Bahkan kita bisa formulasi ini tadi kita bisa gunakan untuk data lain. Jadi kalau kita ganti data, otomatis ini berubah juga. Terima kasih atas perhatiannya, mudah-mudahan memberi manfaat. Selamat belajar secara serius, fokus, konsentrasi, dan terus-menerus. Salam, sobat, sukses, sehat, sejahtera.